Halo CS gue, balik lagi di video gue. Jadi hari ini gua mau custom jok Vespanya si Darling. Jadi joknya itu tadinya rencana gue mau gua custom, mau gua ganti cover kulit joknya, mau gue sablon di bagian belakang pakai logo Bajaj. Cuman gue pikir-pikir joknya itu masih bagus, maka dari itu kayaknya sayang kalau misalkan joknya diganti kulitnya. Akhirnya hari ini rencana gue mau hand painting aja jok gue, mau digambarin sama CS gue, adik-adikan gue lah, pokoknya dia jago gambar aja. Joknya itu jok lokal, lumayan cukup nyaman. Jok ini gue beli di Kediri di Erik Vespa. Waktu itu gue dari perjalanan gue ke Bali, gue pulang mampir ke Kediri, gue beli jok karena gue pegel pakai jok yang sebelum gue berangkat tuh gue pakai jok apa ya, gue lupa deh tuh jok, pegel banget. Nah gue udah beli jok itu pun karena referensi dari abang gue dari Jenderal, makanya gue beli itu jok. Nih joknya kayak gini nih, gue kasih tahu sama lu CS nih joknya nih kayak gini nih. Ini joknya, ini bikinan lokal, produk lokal ya, tapi sumpah nyaman, bangga gue pakai barang-barang lokal semewah ini. Menurut gue mewah loh, enak dipakai. Jadi rencananya jok ini mau di custom di bagian belakang nih di bagian pantat sininya nih. Ntar mau digambar sama CS gue, dia mau main ke rumah, kebetulan dia jago gambar. Nah sebelumnya itu gue udah bilang gue punya desain logo hasil gambar tangan gue lah. Jadi nanti rencananya mau dilukis sama dia, di hand painting sama dia, logonya udah gue bikin. Nanti dia mau kesini, dia mau gambarin ini jok gue. Kebetulan tuh di belakang gue ada lukisan tuh, sayang kepotong ya. Itu yang gambar dia, keren. Oke, buat lo yang penasaran pengen tahu gambarnya kayak apa dan hasil jadinya kayak apa, ikutin terus video gue. Oke. Oke nih CS nih, hari ini ada Reja nih yang gue bilang di video gue sebelumnya sama Doski, ya gambarin gue dong, gue punya desain nih. Desain gambar buat di jok Vespa gue si Dadar Guling, ya kan? Dadar Guling gue kasih nama aja Darling. Ya Darling, karena nggak kebeli Darling mahal aja, kayaknya Darling mahal ya kan. Nah terus gue bilang sama lu kan, ja gue punya desain ini nih Jani, gimana aja sikat bang, gue bisa kan kata lo. Mantap, aman terus. Akhirnya nih Reja nih ke rumah gambarin joknya si Darling nih. Jadi Reja itu CS gue, ade-adean gue juga. Dia hobinya gambar. Oh salah ya kalau ini gambar ya. Hobinya gambar. Gambar. Oke, Ja. Bisa-bisanya gambar tuh gimana ceritanya, Ja? Jadi Reja itu mengawalin seni gambar Ya. sampai kayaknya style lu udah kayak seniman banget tuh, gimana ceritanya, Ja? Lu pertama kali tahu karya seni hingga jadi gaya passion lu tuh gimana, itu awal mulanya, Ja? Awal mulanya ya, Ayo lo. aduh, awal mulanya Baring rokok kali ya. Iya boleh. Awal mulanya Reja kenal karya seni, dunia seni hingga menjadi gaya passion lu sehari-hari. Oh iya. Itu gimana tuh awal mulanya, Ja? Awal mulanya sih karena emang seneng gambar. Oh seneng gambar, Iya, Reja. seneng gambar aja tuh, seneng gambar awalnya seneng gambar. Suka lihat-lihat kalau buku LKS tuh cuma nyari gambarnya doang. Oh iya. Ya lu buku LKS mau nyari gambar, Pengen lihat gambar pengen lihat gambar apa nih, terus lu ya visualin lagi tuh gambar lagi, gitu, lu ulangin. Berarti tuh gue ikutin dari kecil tuh, Ja? dari kecil. Kelas berapa, Ja? Tuh dari SD. Tapi kalau boleh tahu Reja kuliah? Enggak, Enggak, lulusan terakhir apa? SMA. SMA-nya jurusan?
IPA. Anak IPA bisa Ada. gambar. Ya ada hubungannya kali ya. Seni itu Mungkin. hubungnya kemana-mana. Gua kan tahu seni, dia seniman Karena nih. dari ini dari SMP gue jadi apa sih, Oh, SMP gue daftar malah dijurusin langsung ke IPA. oh ke IPA. Tapi Heeh. orang di rumah, Reja berapa bersaudara? 2 Oh, udah bersaudara. Adik, cowok. Reja anak berapa? terakhir. Oh, terakhir. Yang pertama Lontar cewek. saya Cowok. cowok. Cowok hobi ini juga. Enggak, Dari bokap nyokap, enggak. tapi keluarga ada yang hobi juga, gambar. Kalau bokap sih kalau dulu tuh jadi dia cuma ngajarin kalau misalkan gambar oh kayak gini. Oh, lu Tapi dikasih iya arahan cuma gitu. cuma arahan, cuma kayak oh mau gambar oh ini gitu. Selebihnya nyari Bokap gitu nyokap sih. kerja gawe apa? Kalau bokap nyokap, kalau nyokap ibu rumah tangga, Heeh. bokap serabutan. Oh, sip. Kalau kakak Kakak udah kerja kerja apa? nge-grab deh. Oh, gue kirain sama kayak lu. Enggak ada. Biasanya kalau abang ade, abangnya Ada, jadi iya. panutan kan gitu, kayak Panutan ngikut cermin gitu. gue. Abang mau kayak gini nih. Aku pengen kayak dia juga. Biasanya kan kalau di mana-mana kan gitu kan. Set. Kayaknya gue yang liar nih. Iya, berarti Reja belok sendiri. Belok dalam arti di dunianya sendiri nih Reja nih. Jadi desain logo gua divisualin sama Doski di jok gua. Ntar pengen tahu hasilnya, lu pantengin terus sambil gua ngobrol-ngobrol nih sama Doski Siap. nih. Pantengin terus. Dan sambil ngerokok nyantai, Reja sambil ngarsir. Apa sih sebutannya nih kalau gini nih? Sambil ngelukis apa Sambil ngeblokin. ngelukis, ngeblok Reja. Kalau gambar tuh ada teknik khusus nggak sih, Ja? Kalau dari sekolah itu ada. Oh, dari Biasanya sekolah. Berarti ya. kalau Reja otodidak. Otodidak jatuhnya. Terus Oh. emang ada yang ngajarin juga, jadi ikut sanggar. Oh, ikut sanggar. Iya. Nah, jadi gue tuh di Parung Panjang. Ada sanggar ya. Ada sanggar. Nanti kapan-kapan gue main tuh ke sanggar tuh. Ngobrol-ngobrol di sono. Di Oke. sana kita Iya. ngopi-ngopi santai. Oh, berarti ada tuh Ada. ilmunya dapat dari situ, dari Iya. sanggar. Karena dari SMP ngikut ke Oh, sanggar. ikut ke sanggar. Sanggar Iya. apa tuh? Sanggar lukis. Lukis. Namanya? Rumah Anak Bumi. Rumah Anak Bumi di Parung Panjang. Shit. Gue dulu kecil di sono, di Parung Panjang. Tahu deh. Abang-abangan ini. Aduh. Penerus gue dia. Aduh. Anjir. Berarti kalau Reja mulai ngelukis bener-bener fokus serius nih, kapan ya? Nah, kalau emang fokus serius sih mungkin ya udah kayak ngeseriusin banget Iya, kan seriusin gitu. banget. Seriusin banget mah dari SMA kelas 3 lagi. Kelas 3 udah mulai penentuan serius. kan ya. Berarti itu kalau ngelukis Heeh. itu ada tantangan khusus nggak sih menurut Reja? Ada tantangan khusus. Apa tuh tantangannya aja? Tantangan Ya kan bisa dibilang tantangannya Reja kan Heeh. masih muda, Iya. terus belum lagi banyak lah yang apa sih melukis juga di jalur dunia seni, terus lu survival dengan karya-karyanya Reja nih, itu ada tantangan sendiri kayak apa aja? Tantangan sendiri, nah tantangannya itu kayak ya kita gimana caranya nge-treatment diri sendiri sebenarnya karena tahunya itu. Nah awalnya kan dari SD demen suka-suka gambar. Akhirnya kan nggak jauh dari situ kan ada emang yang kebetulan dia pelukis. Oh gitu. Namanya Om Ridwan gitu. Nah akhirnya kan dia buka sanggar. Ngikutin dia terus tuh ngintilin gue pengen bisa ya karena gue pengen bisa nih pengen bisa gue pengen bisa gambar. Dari situ nggak lama terus diajak lah kemana keluar. Jadi bisa dibilang Om itu inspiratornya Reja ya? Iya, karena dulu pertama kali Reja lihat Om, wah kayaknya senang gitu ya. Awalnya gitu. Terus lu sempet cari tahu tuh? Cari tahu, apa kan gue tuh main bareng sama anaknya. Oh, sama Aul. Terus main bareng gitu. Kalau ke rumahnya suka ngeliatin dia. Nah, gue betah ngeliatin lukisan-lukisan. Dari situ tuh lu, ya. Wah ini kayaknya style passion gue banget nih. Iya, gitu, ya gue banget nih seru nih gitu. Bisa mainin cat. Mantap. Itu dari apa sih namanya, dari awalnya kan suka-suka gambar-gambar di jalan, graffiti juga. Terus bosan di situ. Nah akhirnya tuh nemuin tuh cara gambar gitu, nyobain. Akhirnya
ya udah gue milih gambar yang ini yang gue suka. Oh, yang lu suka. Apa yang lu suka nih, lu tuangin nih. Ini Ya ide apa lu? Gambar nih. bar, Kayak iya. gitu. Buset. SMP udah ngikut dia, terus SMA kelas 1 udah pure tuh kalau Sabtu Minggu gue ke dia. Oh, Apa ke sanggar. sanggar. Ngikut ke sanggar, Kegiatan di belajar. sanggar ya. Iya. Ini sanggar itu penuh kenangan buat aku juga. Karena dia Aduh, dulu kan yang ada iya, di situ. aku dulu yang lulus, dia masih di sana. Jadi buat CSS gue, lu mau ke sanggar rumah anak bumi pasti ketemu dia nih. Pokoknya ada Reja di sana. Siap. Jangan lupa main. Jangan lupa main, iya kan? Terus Boleh kayak lah, Reja pinjam. nih, lu umur berapa sih, Ja? 21. Oh, 21. Nah, terus di usia Reja yang masih muda nih, gimana caranya Reja untuk tetap konsisten produktif nih untuk Oh, jalanin buat ini, jalanin buat gambar. jalanin ya gambar, apalagi kan terus. bisa dibilang seniman, aduh, hidup lu pasti bakal susah, lu nyari duit dari Gimana? mana. Nah, itu kan pasti image orang itu kan pasti ada tuh, tuh. Nah, Iya. Reja yang masih muda ini gimana itu? Nah, tuh. Tetap produktif dalam Produktif. menjalani itu semua tuh. Iya. Jadi tuh dari SMA kelas berapa tuh? Kelas 2, kelas 1, kelas 2 tuh. Awal mulanya tuh emang karena suka gambar. Suka gambar. Ditanyain cita-cita, gue bingung. Cita-cita gue mau apa ya gitu. Ah, Akhirnya kan temen pada ini. Nah, gue bingung sendiri karena gue tadi basicnya di gambar gitu, karena gue hanya gambar tuh gitu. Orang kemana. Nah, ya udah gue fokusin gambar. fokusin gambar Reja di situ. Niatnya apa? Ya udah senengnya di situ. Gue nggak mikir bakal jadi terus Bakal gambar jadi terus ya. gambar. Tapi bokap nyokap pada saat Reja lulus sekolah nih, Reja mau kerja enggak? Pasti kan namanya orang Banyak tua tuh, ya pasti. kan. Nah, terus Reja sempat ada omong kayak gitu. Nah, Orang tua, bapak atau ibu gitu. karena Nyokap bokap sekarang lo. gue baru bisa jawab. Oh, baru bisa Iya, jawab. jadi kayak setelah lulus tuh berapa tahun, setahun itu tuh kan nganggur tuh, kagak ngapa-ngapain, karena kan ditentuin semua nih, orang tua pasti nentuin dua pilihan, Ya, antara lu kerja sama kuliah. Nah, gue milih 3 pilihan. apa Kerja, tuh? kuliah, nganggur. Kerja, kuliah, nganggur. Nah, itu gue milih nganggur. Oh, jadi gue milih istirahat dulu, gue nganggur dulu. Gue diri gue tuh sebenarnya di mana. Jangan gitu. sampai pas gue kuliah cuma ngabisin duit doang. Oh, gitu. Nah, gue kerja. Nah, kerja itu gue kerja ngapain? Kalau misalkan kerja lu pindah-pindah kagak ada hasil, ngapain? Gitu. Tapi sempet nggak kepikiran kayak lu pas lulus sekolah, lu suka ini, apa gua harus kuliah lagi atau gimana gitu? Ada kepengen gak sih Nah, waktu untuk itu memperdalamin itu? sempat kepengen tuh. Nah, karena kan emang dari lingkup sekolah gitu, SBMPTN, SNM, itu kan sebenarnya kan mental lu diuji. Lu mau ngikut temen apa enggak, lu hanya sebatas pengen ngikut, apa lu pengen ngajak teman-teman lu biar oke gitu, biar dapet ilmu tambahan. Nah, gue kayak gue enggak deh. Oh, lu enggak akhirnya? Akhirnya enggak, gue sendiri. Lu sendiri. Gue Yang sendiri lain enggak. teman-teman lu ada yang ya pada kuliah ngisi lagi, dah tuh, kemana. pada Reja ngikut. sendiri tuh independen Ini tuh. yang independen gue Nah, sendiri. dengan apa yang lu udah pernah tahu, lu lihat, wah kayaknya ini gue bisa hidup di sini nih Gua gitu. bisa Lu gitu yakin deh. gitu. Sampai lu yakinin ke bokap nyokap. Nah, Terus karena tanggapan bokap nyokap saat itu gimana tuh? ya belum percaya lah. Belum percaya. Ya belum percaya. Percayanya gimana tuh? Yakininnya. Nah, itu dari SMA kelas 2 itu gua nyobain percaya sama diri sendiri dulu. Nah, gua cobain tuh karena ya satu, kuas, cat, segala macam kanvas itu kan lumayan harganya. Iya, terus Gua coba mempertahankan hidup gua dulu nih buat beli itu. buat beli Ya, apa yang lu butuhin fit, buat alat kerja lu. yang Berarti senjata gue buat gua hobi gua, kerjaan gua, dan gua cari uang dari situ. Ya. Terus yang nggak sampai kayak gua harus minta ke orang tua. benar. Nah, Terus gua nyobain tuh dari sketsa wajah, kayak misalkan nih temen gua ulang tahun, gua cobain nih siapa nih yang emang dia deket, gua tanyain ke dia, temen lu ulang tahun, lu temen deket lu masa kayak ngasih apa-apa. Nah, gua cobain tawarin tuh, nih lukisan gua nih, coba siapa tahu dia suka. Oh, Nah, awal dari gitu, teman ke teman. temen. Nah, iya Gua memang. gituin tuh. Tuh, CS gue. Kayak gue pribadi, pasti semua itu ujungnya teman dari teman. Nah, untuk sekarang nih makanya buat lo pada carilah teman, pilih teman yang baik hati. Tuh kuncinya. Teman yang support lo, yang semangatin lo, dukung lo nih kayak Reja nih.
dapat kan? ya apa gocap cepet gitu Lu simpan. gue simpan gua Dari akhirnya gue lu beliin barang kan gue beliin cat kuas dari gitu. lu apa sih nawarin, melukis Nah, gue dong, itu terus ada lu beliin kuas cat kayak gitu terus. ya kalau ada lebihan gue kasih ke orang tua gitu Oh gitu. lebihan Dari situ tuh orang tua baru ngelihat, oh ya nah udah, gitu. kalau memang kamu bidang Mm-mm. hobinya di situ, kamu bisa cari uang situ, ya udah Tetap belum lakuin. percaya juga. Belum percaya. Iya. Saat ini Ya kalau saat ini mungkin udah. udah, karena udah ngasilin ya Reza Ya, ya. Wih, alhamdulillah. alhamdulillah. Masih muda 21 tahun lu. Keren nih Doski nih. Gua Aja kalah men enggak sama anjir. Doski. Enggak bang. Dia Aduh. paling keren. Bisa aja lu, bisa aja lu. Nggak main euk nih. Anjir. Anjir. Berarti seniman yang ngelukis Reza lihat pertama kali itu Om Ridwan. Om Ridwan karena gue waktu itu sempet kayak anjir gue pengen jadi kayak Om Ridwan aja nih Pengen jadi enak. kayak Om Iya Ridwan. enak kagak ini maksudnya. Tapi setelah abis pertama lu lihat Om Ridwan, ada nggak seniman di daerah di luar negeri atau apa yang lu wah dia kayak gue suka nih dia nih, biasanya kan ada kayak fans gue fans nih sama ini kalau dari kalau luar negeri tuh misalkan ya lu sukanya sebatas siapa? suka gambarnya aja tapi kalau misalkan pribadi Oh enggak gitu. Siapa orang luar yang lu ini suka? Kalau orang luar kayak misalkan dari Van Gogh gitu Oh maksudnya itu legend kan, itu memang kayak itu dia juga ada keterbatasan juga iya, gitu bener, kan maksudnya bener. oh dia gue suka nih gitu ya karena gue kan nggak ngelihat kesehariannya. Nah kalau misalkan dari misalkan Om Ridwan gitu ya emang bener gue ngeliat kesehariannya bareng gue gitu maksudnya jadi lu lihat. wah ini dia nih berarti kalau orang Indonesia Om Ridwan gitu iya gue fans lu dari kecil Om Reza ngefans Om sama lu Om ternyata Om gara-gara Om dia jadi kayak gini Om nih ceritanya Reza nih Om nih buset dulu pas ya SMP gitu SMA asik tuh keren asik tuh ngeliatin Om berarti setiap Om pameran atau apa Reza ikut kemanapun Om pameran. Kalau Reza sendiri untuk pameran udah apa belum? Udah. Nah kalau untuk pameran itu syaratnya apa sih? Ya kita punya karya. Punya karya. Berapa karya yang harus untuk diiniin? Nah itu biasanya kalau untuk pameran. Pameran itu ada kayak apa sih namanya? Ibarat kata kita kayak ada syarat-syarat tertentu lah gitu kayak misalkan oh dari galeri ini atau emang pameran ini ada temanya apa gitu, Reza ikut gitu. Terus Gua kirain pameran udah berapa kali pameran atau apa gitu. Gua kirain tuh kalau untuk pameran tuh gua pikir lu harus bikin karya dulu yang banyak. Lu kesini lu harus taruh ini karya lu. Gua pikir kayak gitu. Oh berarti enggak. Ya tergantung itunya sih tergantung apa tergantung siapa yang ngadainnya tergantung gitu. Apa yang disyaratin dari pameran itu gitu kan macam-macam soalnya gaswat nih Doski nih aduh. Reja selama ngelukis ada nggak yang aneh-aneh kayak contoh nih orang bang lukisin gue dong atau lukisin gue atau gambarin gue ini terus tiba-tiba gambarnya kurang nih atau ininya wah kurang ini nih revisi dong atau apa itu gimana tuh kalau ada yang kayak gitu tuh pernah nggak? Ya banyak sih maksudnya banyak tuh kayak ya namanya juga handmade terus orang atau gimana gitu ada yang emang suka banget padahal gambar gue belum selesai gitu tapi ada yang buru-buru terus kalau kayak gitu lu ngatasinnya gimana itu sama kliennya Reja misalnya ngatasinnya gimana tuh coba ngobrol gimana enaknya nemuin titik enaknya tuh di mana gitu kan yang akhirnya gua nggak ngeberatin dia nggak ngeberatin gua ya gua coba cari itunya lah gitu. Berarti kalau gitu gambarnya ngulang dong kalau minta revisi gitu ya kan gua masih harus ngelanjutin lagi tetap gitu kan tergantung apa kesulitannya yang pas saat gambar itu gitu kan berarti Reja ini lebih apa ya kayak nih misalkan contoh gue kalau ngeliat gambar gue tahu nih oh si ini nih gambarnya si ini nih nah karakter Reja sendiri apa gitu misalkan gue ngeliat nih di jalan tuh nih pasti gambarnya si Reja nih gue tahu nih karakternya si Reja kayak gini nah Reja lebih kemana tuh Reja kemana ya ayo Reja nah kalau gue sih lebih kayak ngebebasin aja sih orang nggak masuknya kemana gitu kan ataupun karena gue ngerinya gini ataupun emang gue yang nggak tahu atau dia pun yang nggak tahu gitu ataupun mereka yang lebih tahu ataupun gue yang kurang tahu nah gue lebih milih ngebebasin aja terserah gambar gue masuknya
pas lu tuh yang pas yang kayak gimana gitu. Oh, gitu. Iya. Gue kira Reja punya ciri khas karakter sendiri di setiap gambar lu, yang Reja gambar, yang Reja lukis, gitu kan punya karakter gitu. Nah biasanya Berarti sih ibaratnya Reja itu gua ada by order, gua kerjain, atau gua lagi suka gambar ini, gua gambar itu gitu. Jadi lu ngebebasin ekspresi diri lu kayak gitu. nah gua kan biasanya gua misahin tuh, misahin gambar gua pribadi sama gambar by Gambar by project. project. Iya. Nah, itu kalau gambar pribadi sama gambar by project itu bisa dilihat di website apa di mana Reja punya apa Biasanya sih untuk di Instagram. Kalau untuk yang by order Ya bisa lihat DM, bisa Instagramnya apa? Kayak ONGS Itu Instagram untuk pribadi. Jadi yang orang pengen request gambar apa ke situ. Terus kalau untuk yang karya-karya Reja, orang bisa itu lihat karya-karya itu karya-karya Reja. Itu Instagramnya ONGS. Kalau yang untuk orang pengen ngelukis apa, atau lu hasil orang order sama lu terus lu posting biasanya tuh Reja kan Instagram bisa bikin di jaket, di sepatu. Wih, keren nih. Doski gambarin jok gue, dia juga bisa gambar di sepatu, jaket, tote bag. Jadi CS gue nih, lu yang punya jaket, punya spokat, atau kayak contoh gambarin kafe, bisa. Gambarin kamar, bisa. Atau gambar-gambarin yang lain, itu beda. Pokoknya masalah gambar masuk aja. Masuk aja. Wih, keren ini Reja. Aduh. Tapi kalau sketsa, gambar sama lukisan itu sama apa enggak? Beda. Bedanya di mana ya? Kalau sketsa tuh gimana bedanya? Kalau sketsa itu lebih kayak hasil nih, gambaran untuk melanjutkan lukisan, kayak kita mau buat lukisan nih. Nah, kita pasti nge-sketsa dulu. Langkah awal. Biasa kalau misalkan ini biasanya lebutnya langkah sketsa. awal. Berarti kalau misalkan nih ada sketsa yang udah jadi, sketsa yang udah jadi sama sketsa yang belum. Oh, gitu. Kalau gambar, ya. Kalau misalkan nah, beda juga gambar sama lukisan. Nah, iya, makanya tadi sketsa, gambar sama lukisan itu sama apa beda? Kalau sketsa kan berarti jatuhnya tadi itu yang kayak gambaran yang menjadi kayak titik apa sih, kayak langkah awal buat melukis. Langkah awal berarti gambar garis awal ya. Iya, kayak misalkan sketsa, bentuk gitu, kayak kita sketsa dulu. Nah, sketsa itu ada yang udah finish, ada yang belum. Kalau gambar? Nah, gambar itu kayak gambar yang kayak pesannya beda sama lukisan. Oh, beda sama lukisan. Misalkan kalau lukisan ada historinya, ada apanya tuh. Berarti kalau lukisan? Nah, lukisan tuh yang emang udah mengandung histori, terus ada yang kayak apa sih namanya, gambaran hidup diri pribadi atau apa gitu, ataupun yang emang gak ada sama sekali. Oh, gitu. Itu sih tergantung dari pelukisnya gitu, karena kan universal, bebas gitu. Bebas berekspresi ya. Iya, tapi nggak mengatasnamakan kebebasan buat pembelaan. Berarti ada sketsa, ada gambar, ada lukisan, tuh beda-beda ya. Beda-beda. Nggak sama ya. Oke, Reja. Berarti sempat ikut lomba-lomba nggak aja dulu, Ja? Ikut lomba-lomba. Umur berapa tuh ikut lomba gambar, Reja? Dari kelas 1 SMA. Sampai kemarin. Tahun kemarin ikut. Juara. Alhamdulillah tuh pas kelas 1 tuh juara di sekolah. Dapet berapa, 2 apa 3 gitu. Nah, kelas 2 itu ikut Asian Games bareng Om Asian Games. Iya, ikut Asian Games. Alhamdulillah juara 3 tuh. Berarti Reja bisa ini apa? Kan ada tuh yang suka ikut apa sih, mural gitu. Mural juga, Reja juga mural. Mural juga. Oh, gitu. Itu kalau mural-mural di jalan tuh bahaya nggak sih? Enggak juga. Yang lebih bahaya kan yang apa namanya? Apa tuh? Apa ya? Iya. Apa tuh? Aku ngeliat kalau orang mural tuh kayaknya pada kira rame atau gimana gitu kan. Iya. Wah, pokoknya mantep.
kayaknya ini bahaya. Kayaknya itu bahaya. Aduh. Reja nggak bisa jawab. Nggak apa-apa aja. Kita ngobrol santai Iya, sama iya. Reja. Karena kan gini, apa namanya, Apa tuh? gambar-gambar di jalan kan identiknya dengan vandalisme. Mm-mm. Ternyata kan ada yang lebih vandalis dengan kayak apa sih namanya? Apa tuh? Karena kan lawannya kita kan sama poster-poster. Mural itu Oh, kan ketimpahnya sama poster-poster. sama poster-poster ya. Poster jualan, poster politik, poster apa namanya segala macam, sedot WC. Mereka kan ya sama juga tanpa izin kan. Tanpa izin Ada ya. yang izin, ada yang enggak. Nah, kita juga sama, ada yang izin, ada yang Ada enggak. yang enggak. Iya, gitu. Waduh. Selama ini berarti ada yang izin dan enggak juga gambar mural berarti. Iya, iya sama. Buset. Tapi sejauh ini mural-mural Reja sama teman-teman ada? Maksudnya yang masalah enggak atau gimana? Pernah? Ya namanya juga apa di jalan gitu. Heeh. Ya pasti ada aja, ada yang enak, ada yang Ada enggak. yang enggak. Gitu. Itu kalau mural barang-barang itu beli catnya patungan atau gimana tuh, Ja? Kolektif. Oh, kolektif. Iya, barang teman-teman. Barang teman-teman semua. Iya, Widih. Keren, keren. kolektifan sama teman-teman. Kolektifan. Siap. Ya, Reja masih muda, 21 tahun. Sudah gue bisa bilang nih, Doski nih apa ya, memilih jalan hidupnya. Udah, gue di sini. Gue di jalur seni, gue ngelukis, gue gambar. Dan dia coba buktiin sama orang tuanya. Mungkin gak cuma sama orang tuanya, otomatis keluarganya, teman-temannya, semuanya yang tahu dia. Oh iya, Reja sekarang bener-bener tekun apa yang dia jalanin ya kan. Ya, semoga berbuah baik buat dia. Amin. Ya kan. Pokoknya terus berkarya aja ya. Ya, amin. Pokoknya gue support Reja nih. Amin, thank you banget. Iya dong. Ntar Vespa gue mungkin coret-coret kali ya sama Reja ya. Gak sekut. Itu yang gue tunggu-tunggu sih sebenarnya. Tapi jangan Vespa daring deh. Daring udah jadi dulu. Ini coret-coret joknya aja dulu. Ntar habis itu coret-coret baru Vespa yang lain. Oke. Aduh. Terus Reja nih, ada pesan-pesan nggak buat kayak contoh yang anak-anak muda, apalagi yang kayak Reja masih lagi coba merintis karir kayak yang Reja jalani ini. Quote apa nih Ja biar yang muda-mudi ini pada ayo semangat, ayo ini atau gimana, konsisten atau apa gitu. Iya. Untuk bertahan atau gimana gitu. Kan gimana sih? Kalau ini sebenarnya kan mungkin di eranya gue gitu, di eranya gue gitu. Gampang banget apa sih kayak nggak percaya diri gitu kan. Terus mau nentuin kemana karena banyak pengaruhnya lingkungan terutama gitu kan. Ya kalau misalkan lebih enak itu ambil apa yang lu suka sebenarnya. Tuh ambil apa yang lu suka, pertahanin lu suka, apa yang lu pertahanin, lu jalanin ya kan. Itu Siapa tahu bisa jadi ya bukan cuma hobi, mata pencarian lu. Ya memang sih bisa diakuin ya namanya orang tua ya. Pasti ketika itu kamu punya cita-cita mau jadi apa, jadi dokter jadi apa ya kan. Iya Tapi kan? Pas udah tua beda John, lu Pas kuliah ketika- ngambil apa juga kerjanya beda. ya sama kayak gua pengen jadi apa ternyata belok. Ya begitulah kehidupan ya kan. Itu kita Itu gak ada yang udah. tahu. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Buset. Terus rencana ke depan mau ngapain Ja? Rencana ke depan mau tetap melukis. Melukis. Iya. Berpameran paling. Sampai kapan? Iya belum ada yang tahu. Sampai kapan Reja akan melukis? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Konsisten ya. Amin, amin. Semoga. Semoga terus jalan dah konsisten Reja. Doanya sih itu. Berarti itu kalau di Sanggar tuh di RAB kayak contoh orang mau datang tuh gimana aja? Maksudnya kayak adik-adik kecil atau apa? Reja ngajarin di sana yang mau belajar ngelukis atau apa? Ya kadang apa sih berbagi sama anak-anak gitu. Oh berbagi ilmu kalau juga. Kalau berbagi sih gimana ya? Paling belajar bareng lah. Belajar bareng iya, sama belajar adik-adik. Bareng adik-adik gitu, ada adik-adik. Keren lu gambarnya lu. Gak nyangka gue. Gue tuh bisa gambar, cuma nggak konsisten. Oh lagi stres banget gue gambar. Tapi ini gue gambar sendiri nih. Mood kan yang ini lagi mood kan. Karena gue punya eksperimen dan imajinasi dan hayalan gue buat di motor gue. Jadi ini gue gambar. Gue serahin ke Doski biar Doski yang visualisasikan nih. Ada-adaan Ogot. Ya kan? Gambar dong. Enggak lah.
lagi nggak mood tuh 2 tahun kagak gambar 2 tahun Banyak aja. gua kalau ngerjain sesuatu tuh bisa lagi ngerjain ini, ntar gua diemin dulu ya kan, bisa setahun, bisa berapa tahun, gua makan sampai lupa kalau gua Dan lagi ngerjain itu. ternyata kan kayak banyak karya-karya seniman hebat tuh ngabisin bertahun-tahun kan. Iya, Ya karena mereka juga butuh ya banyak apa yang juga mereka yang mau banyak gitu. juga yang gua tahu karya-karya seniman itu karyanya nggak tuntas, tapi itu Ya ada historiknya, sorry-nya. Nah, nggak kelar tapi, eh nggak kelar aja, bisa ada historinya, begini. bisa begitu, bahkan kayak ada nilai value ya kalau buat Hmm, yang penggemar fansnya si seniman itu ya Jaya. ya seniman sendiri itu banyak apa nah buat kadang buat seniman sendiri itu juga ada yang mereka suka gitu Oh, kayak ya misalkan Bang Dimas ngelukis gitu. heeh, Nah Bang Dimas juga udah punya apa sih yang disukainya. yang gua suka Heeh. maksudnya, Kayak orang yang nyukain Bang Dimas gitu. eh Nah bener. Berarti Reja udah banyak yang suka dong nih. belum Kayak tahu juga saya. kirain ya kan, yang suka. Pasti Maksudnya sama dong. karyanya ya Iya, karya-karyanya sama gitu. karyanya. Hmm, Apalagi kalau udah sama orangnya sama eh orangnya. Iyalah. Biasanya kalau seniman tuh kan kritis ya kan. Cara berpikirnya, kira cara berkaryanya, hmm, dia menuangkan sebuah ide dengan cat dengan hmm, apa ya kan. hmm, Kayak gitulah. Berarti Reja hmm. pada saat sering ikut pameran, sering ikut apa, sering ketemu Ya orang-orang yang berkecimpung dunia ibaratnya wah seni ini legend nih di ini sini ya nih. ya coba cari tahu Coba cari terus tahu, pengen ketemu gitu sharing-sharing juga ngobrol sharing-sharing gitu. ngobrol Oh, bagus ya. karena kan ya paling nyari ilmunya Nyari dari ilmunya situ. dari situ. Nah, Iya, karena iya. sekolah enggak Ah, ngelanjutin ke yang lebih tinggi enggak gitu mm-mm. jadi ya hasilnya ketemu nongkrong dapetnya di situ Dapat dari di situ. tongkrongan di jalan Berarti ataupun ilmu kamar tuh bareng. dapat di mana saja asal kamu niat untuk belajar. Sing penting semangat Sebenarnya semangat Mas Eng. yang penting Eh. semangat aduh. Ini gambar gue udah mau beres nih. Ntar gue kasih tahu detail lengkapnya. Oke, CSS Oke gue. sip. Men. Kita spill dulu. Oke, spill dulu sike, sike, sike. Ya, jok gue udah jadi nih. Tinggal nunggu kering ya, pakai kipas ya. Nggak pakai hair dryer. Nggak pakai ini ini Gaswat akal-akalan nih. akal-akalan ini mah akal-akalan. Cakep ya. Oke, ini hasil akhir dari joknya si Darling. Udah beres, udah dikerjain sama Reja. Jadi ini tuh gue sebelumnya gambar, ini tuh logonya Vespa, ini logonya Bajaj. Karena Darling mesinnya Vespa dan bodinya Bajaj, jadi terciptalah gue ide ini. Lalu dituangin sama Reja, divisualin. Thank you banget Reja. Jadi buat CS gue yang mau gambar, yang mau ngelukis, mau apa, lu bisa DM Instagramnya Reja, nanti gue cantumin di deskripsi gue. Thank you yang udah nonton.